Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya kelas 6. Apa kabar? Ser berharap kalian baik-baik saja. Hari ini anak-anak Ser akan memberikan materi dalam bentuk video. Ser berharap kalian bisa melihat video ini, bisa belajar lewat video ini tentang penggunaan Microsoft Excel. Kali ini anak-anak kita akan melanjutkan materi dalam bentuk praktek ya. Ser akan membahas di buku TIK halaman 4 ya, buku TIK halaman 4 sampai halaman 8. Kalian bisa disiapkan juga sambil melihat video ini dengan mempersiapkan buku paket TIK. Oke, kali ini Ser sudah membuka program Microsoft Excel. Kebetulan Ser menggunakan 2016. Oke, kita lakukan step by step yang ada di halaman 4 ya. Ser coba untuk visualkan kalian di dalam video ini dengan harapan kalian bisa lebih mudah untuk memahami dikala nanti di antara kalian yang belum paham, kalian bisa memutar kembali video yang sudah Ser bikin ini agar bisa lebih enak untuk mempelajari materi hari ini. Oke, di situ anak-anak di halaman 4 itu nomor 1, bukalah program Microsoft Excel. Kita sudah membukanya ya. Kemudian step kedua itu kita diminta untuk membuat sebuah tabel ya. Saya akan memvisualkan untuk membuat sebuah tabel terlebih dahulu ya. Toko alat, bentar ya, alat tulis Dora. Oke, kemudian di kolom yang pertama itu adalah barang. Kemudian kolom kedua harga satuan. Kolom C itu adalah jumlah barang. Kemudian kolom D adalah jumlah harga, kemudian diskon, dan harga bersih. Oke, Ser itu Excelnya kolomnya nggak cukup, Ser harus dilebarkan ya. Itu nanti aja anak-anak ya, kita isi dulu, kita masukkan dulu data-datanya dulu ya, baru nanti kita atur kolom, kemudian jenis teks, kemudian ukuran, itu nanti saja setelah data masuk biar lebih enak. Oke, selanjutnya Ser tulis untuk nama barangnya adalah yang pertama itu pensil, kemudian pulpen, penghapus, kemudian rautan, penggaris, kemudian tempat pensil, dan yang terakhir adalah spidol. Nah, untuk harga satuan di kolom B itu 2000 ya, kemudian 4000, 900, 5000, kemudian 1700, kemudian 22.000, kemudian 3.900. Oke, untuk jumlah barangnya ya ada 5 untuk pensil, pulpen ada 3, kemudian penghapusnya itu 2, kemudian rautan 2,
penggaris ada 4, tempat pensil ada 3, kemudian spidol itu ada 2. Oke. Jumlah harga dan diskon. Oke, dan harga bersih itu nanti saja kita cari. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan nah di sini ya, di kolom A baris ke-11. Oke, coba sering gedein ya, biar lebih jelas di tampilan kalian. Nah, di sini itu ada jumlah total, kemudian di sini adalah pembayaran dan kembalian. Oke, nah kalau sudah kita tulis semua data yang diminta, baru kita atur ya. Caranya kita gedein, kita tarik saja. Oke, harga satuannya juga, jumlah barangnya juga. Oke, jumlah harga, diskon, kemudian harga bersih. Nah, kemudian kalau sudah kita blok dulu ya, kita atur fontnya, kita menggunakan Arial saja. Oke, untuk ukurannya adalah 11. Ternyata kurang ya, kalau kolomnya masih kurang, nggak apa-apa, kita sesuaikan ya, tinggal tarik aja yang bagian atas ini. Oke, Sir ini saya pengen dibikin rata tengah, gampang anak-anak, tinggal blok aja dulu semua, kemudian pilih yang ini center. Nah ya, untuk jumlah total ini kita merger atau gabungkan dari sel A1, kemudian A11, B11, C11, D11, E11 kita blok, kemudian pilih merger and centering. Nah, di bawahnya juga ya blok sampai kolom E, merger and center. Blok ya baris A sampai baris E ya, kolom E. Nah, kalau sudah kita tarik lagi ya. Kemudian kita beri yang namanya border. Nah, sudah jadi ya. Jadi anak-anak Sir pesen ya. Ini panjang dulu. Nah, Sir pesen ya, masukkan datanya dulu untuk mengaturnya biar rapi itu nanti setelah datanya sudah masuk semua. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan beranjak di langkah ketiga. Hitunglah kolom untuk jumlah harga. Jumlah harga ada di kolom mana? Ya, jumlah harga itu di kolom D. Ya, di kolom D. Ya. Jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Oke, ya, harga satuan itu ada di kolom B, jumlah barang di kolom C. Oke, ya, sekali lagi rumusnya untuk mencari jumlah harga satuan kali jumlah barang. Ya, oke. Ingat, setiap kali memasukkan rumus atau formula kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita lihat nih, kita hitung pensil, jumlah harga pensil. Harga satuannya itu 2000, itu ada di sel berapa? Ada di sel 4, kolom B baris 4. Tulis saja B4. Ya, B4. Kemudian kali, operator kali, ingat yaitu bintang. Kemudian pilih jumlah barang dari pensil yang dibeli itu adalah di sel C4. Nah, kemudian klik enter. Oke, ketemu hasilnya 10.000. Oke, kali ini Sir menggunakan rumus cepat saja. Sir tidak mencari satu ya sampai spidol, tapi Sir aktif, Sir mencari satu barang pensil ya, karena ini rumusnya sama. Sir tekan titik warna hijau ini. Oke, sebentar ya, sini aja, ditarik aja ya. Nah, jadi jangan ditekan ya, tarik aja. Kalau ditekan nggak bisa berjalan, berarti harus ditarik aja.
Ulangi lagi ya. Ada titik ini, tarik saja. Kenapa kok nggak bisa, Sir? Karena ini ada merger di bawahnya ini, Sir, lupa ya. Ada merger. Kalau nggak ada merger seperti ini, bisa kita klik dengan cara klik 2 kali cepat, akan muncul ya jumlah harga lainnya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak di nomor 4 ini menarik anak-anak yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, tentang di halaman 3 ya, fungsi logika. Oke, nomor 4 ya, saya bacakan buat kalian. Berikutnya hitunglah kolom diskon. Oke, kolom diskon itu ada di kolom E. Ada sebuah syarat anak-anak ya. Jika barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Ya, saya ulangi lagi. Jika jumlah barang yang dibeli itu lebih dari 4 atau sama dengan, ya, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Berarti dari sini anak, jumlah harga ini ya. Pokoknya kalau jumlah barang yang ada di sini kolom E ini ya, ini lebih dari 4 atau sama dengan 4, itu akan mendapatkan diskon 2%. Atau artinya lebih mudah, pokoknya kalau kita membeli dengan jumlah barangnya 4 atau lebih dari 4, kita akan mendapatkan diskon 2%. Oke ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau yang lebih dari 4 itu atau sama dengan 4 itu berarti pensil sama penggaris. Nah, ini yang akan mendapatkan diskon. Nanti kita coba lihat ya. Nah, terus bagaimana cara untuk mendapatkan diskon, rumusnya, Sir? Oke. Ini saya bacakan lagi ya. Untuk menghitung kolom diskon dengan syarat tersebut, kita dapat menggunakan fungsi logika dalam Excel. Untuk menghitung diskon pensil, klik sel E4. Kenapa sel E4 ini? Saya aktifkan sel 4 ini. Kenapa di sini? Karena letaknya di sini untuk menghitung pensil. Apakah misalkan membeli 5 barang pensil ini ya, itu mendapatkan diskon 2% apa enggak? Nah, di sini diskon itu potongan harga ya anak-anak ya, diingat ya, diskon itu potongan harga. Oke, saya sudah aktifkan yaitu sel E4 ada di sini ya. Oke, kemudian anak-anak ya, kita beranjak di nomor 5 di buku halaman 5. Kotak dialog insert function akan muncul. Pada pilihan select function, klik if, selanjutnya klik OK. Oke, saya akan tunjukkan kalian bagaimana caranya untuk memberikan fungsi logika dalam perhitungan ya. Seperti contoh yang saya bawakan ini adalah pokoknya fungsi logikanya yang jumlah barangnya 4 atau lebih dari 4, dia akan mendapatkan diskon 2%. Oke, kemudian kita pilih menu formula ya anak-anak ya. Menu formula, nah di sini anak-anak, insert function itu ada di sini. Oke, akan muncul seperti ini anak-anak. Kita pilih if bagian atasnya, if, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, logical test. Nah, logical test ya. Ini sudah di nomor 6 ya. 6, oke, 6 sudah ya, muncul kotak dialog function argumen. Nah, udah. Klik icon tanda panah kotak ini ya nanti ya. Oke. Nah, kita klik aja di sini. Nah, fungsi argumen. Nah, yang kita menjadikan sebuah persyaratan ya, persyaratan itu ada di sini ya, di C4 ya, C4 yang dihitung berdasarkan di sini anak-anak. Pokoknya yang kolom C jumlah barangnya ini lebih dari 4 atau 4 ya, itu akan mendapatkan 2%. Nah, makanya kita aktifkan yang ini C4, kita tekan menggunakan mouse C4. Nah, kalau sudah, kita kembalikan lagi anak-anak, ini arahkannya. Nah, C4
Nah, jadi ini jika C4 bacanya, if jika C4 di sini ya, ini sebentar. Nah, jika C4 yang ini, yang aktif ini, yang gerak ini ya, lebih besar ya, sebuah ini ya, tanda perbandingannya lebih besar atau sama dengan 4 ya, tadi kan gitu kan, pokoknya yang jumlah barangnya itu lebih besar atau sama dengan 4 ya. Oke, sudah ya, berarti jika benar, kita tulis di sini, jika benar itu akan mendapatkan potongan 2% ya, ini 2% dari, dikali ya, 2% dari jumlah harga. Ini dikalikan ini ya, berarti D4 ya, atau kita tekan ya, ditulis ketik aja lah D4. Nah, D4 pokoknya ya, kalau benar jumlah barangnya sama dengan 4 atau lebih dari 4 yang dibeli itu ya, kalau benar ya, kalau ya benar, itu akan mendapatkan potongan 2%. Rumusnya ini 2% kali D4. D4 itu mana ini anak-anak, yang harganya, yang nilainya 10.000 ini ya, jumlah harga 10 ini. Oke, value if false ya, artinya adalah jika nilainya salah. Kalau ini kan, ini nilainya benar. Kalau benar itu jumlah harganya, jumlah barangnya 4 atau lebih dari 4, dia akan masuk dalam rumus ini. Kalau tidak, itu kasih nilai 0, berarti dia tidak akan mendapatkan potongan atau diskon. Kemudian klik OK. Nah, ketemulah ya, ketemulah 200. Kok bisa Sir dapat 200 dari mana? Oke, Sir akan menjelaskan lebih singkat ya. 200 itu ya didapat karena ya, misalkan Sir Edward membeli jumlah barang 5 ya, itu jumlah harganya 10.000. Nah, karena Sir membeli 5 ya, Sir itu mendapatkan diskon 200. 200-nya itu dari 2% kali jumlah harga ini. Ya, 2%-nya dari 10.000 itu adalah 200. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, ini nggak perlu kita hitung ya, rumusnya sama saja, tinggal kita tarik karena sama aja ya. Kenapa kok 0 Sir ini Sir? Iya, karena jumlah barangnya ada 3 ya, jumlah barangnya ada 3, sedangkan tadi ya, persyaratannya tadi adalah jika jumlah barangnya 4 atau lebih dari 4 ya, dia akan mendapatkan diskon. Kalau di sini dilihat itu 3, berarti tidak memenuhi persyaratan tadi ya, makanya dia tidak dapat diskon. Ini 2 juga ya, 2 juga tidak mendapatkan diskon ya. Nah, di sini penggaris dia dapat ya, dapat potongan 2% dari jumlah harga ini. Karena kenapa? Karena jumlah barangnya yang dibeli 4, dia memenuhi persyaratannya ya, persyaratan tadi, di mana persyaratannya itu adalah jika kita membeli jumlah barang 4 atau lebih besar dari 4, itu akan mendapatkan 2%. Nah, 2%-nya itu dari jumlah harga ini. Harganya ini, penggaris itu harganya ini, berarti dapat potongan 2% dari harga ini, jumlah harga ini ya. Nah, ini 3 nggak dapat potongan, ini 2 nggak dapat potongan. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita beralih ke harga bersih ya. Selanjutnya ya, Oke, sebentar ya. Nomor 9 itu diskon untuk alat tulis pensil telah diperoleh. Oke, ulangi langkah yang sama untuk menghitung diskon alat tulis lainnya ya, nggak perlu diulangi anak, tinggal tarik aja ini. Oke, sudah ketemu. Oke, nomor 10 anak-anak, halaman 7. Setelah semua diskon alat tulis diperoleh,
hitunglah kolom harga bersih. Harga bersih itu kolomnya ini anak-anak. Nah, untuk semua alat tulis, oke, rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon. Artinya adalah jumlah harga ini dikurangi yang telah mendapatkan diskon ini. Nah, di sini. Berarti rumusnya adalah sama dengan ya, jumlah harga ini kita ngitung pensil satu dulu, pensil ya. Berarti D4 ya, jumlah harganya D4 dikurangi dengan diskon. Nah, klik enter. Berarti ini yang dibayar ya. Yang dibayar ini karena mendapatkan diskon 2% ini, atau potongan 2% begitu ya. Untuk selanjutnya pulpen, penghapus, rautan, penggaris, tempat pensil dan spidol, karena perhitungannya sama anak-anak ya, rumusnya sama, tinggal kita tarik saja. Nah ya, kamu perhatikan ya, untuk pulpoin ini sama, yang harus dibayar 12.000 karena dia tidak mendapatkan potongan. Kenapa tidak mendapatkan potongan? Karena dia membeli dengan jumlah barang hanya 3. Begitu juga penghapus juga tidak mendapat potongan, rautan tidak mendapat potongan. Kalau penggaris ya, dia mendapatkan potongan anak-anak 136 rupiah. Karena kenapa dapat potongan? Karena dia membeli barang dengan jumlah 4 ya, seperti itu. Ini juga tempat pensil tidak dapat, spidol tidak dapat. Oke, selanjutnya nomor 11 anak-anak, hitunglah kolom jumlah total. Nah, dan kembalian. Jika pembayaran sebesar 130.000, oke, kita kasih pembayaran di sini itu dia membayar dengan uang 130.000 ya. Oke, sorry ini kebanyakan 0. Nah, 130.000 kita jumlah total ya, kita menggunakan sum saja biar cepet ya. Formula kita pakai auto sum ini, sum. Nah, kita klik bagian atas dulu, kita tarik ya, tarik penghapus, rautan, penggaris, tempat pensil dan spidol ya. Spidolnya kenapa Sir nggak kelihatan ini? Nggak apa-apa ya, karena kita sedang melakukan ini dan menutupi ini, tertutup oleh rumus formula ini, nggak apa-apa, klik enter saja ya. Oke, udah ketemu ya. Kita menghitung sumnya F4 sampai F10, kita cek nih ya, kita cek rumusnya ya. F4 semana ini ya, F4 pensil sampai F10 spidol. Oke, berarti benar. Nah, kita posisikan tengah dulu. Nah, ini anak-anak, ternyata dia membayarnya ini, saya kasih tanda ya, membayarnya dengan uang 130.000. Nah, kembaliannya bagaimana caranya, Sir? Nah, ya. Oke, kalau kembaliannya, oke, buka halaman 8 anak-anak ya, di nomor 12 ya. Jumlah total dihitung menggunakan sum. Oke, udah ya tadi ya, dengan sum range F4 sampai F10. Setelah itu, uang kembaliannya dapat dihitung dengan cara pembayaran dikurangi dengan jumlah total. Oke ya, kembaliannya berarti kita hitung sama dengan ya, pakai uang ini ya tadi kan, dikurangi dengan jumlah total yang harus dibayar ya, klik enter. Nah, inilah pembayaran, serta kasih warna hijau ya di sini. Oke, ini bisa dikasih dengan di blok dulu anak-anak ya, dikasih dengan warna, nah biar enak dilihat ya, seperti ini. Nah, terakhir anak-anak tambahan, kalau kalian perhatikan anak-anak ya, di situ itu ada ini ya, RP ya, satuan rupiah ya, rupiahnya ya. Memang serta disengaja untuk skip dulu ya di awal itu, biar kalau sudah muncul semuanya baru Sir memberikan rupiah tadi ya. Caranya gampang anak-anak ya, kita blok ya, kita blok dulu bagian atas dulu aja deh, kita blok ya, kemudian pilih klik kanan aja deh. Banyak caranya sepertinya, bisa lewat sini juga bisa nih, ini juga bisa, nah sini juga bisa nih
ya, pakai di sini ya. Nih di sini ya, counting number format. Nah, atau klik kanan juga bisa, format cell juga bisa, sama aja sih, caranya sama saja ya. More accounting format, oke ya, pilih tab yang accounting ini. Nah, ini decimal place, yaitu di belakang koma mau kasih berapa, 1 apa 2, kasih 2, kalau di buku itu kasih 2 anak-anak. Nah, simbolnya itu kita cari Rp ya. Ini banyak banget mata uang yang ada di dunia ya. Kita pelan-pelan aja carinya ya, kita harus cari dulu. Nah, ini anak-anak, Rp ya, Rp English Indonesia atau Rp Indonesia, pakai yang Indonesia. Oke, kemudian klik oke. Nah, sudah. Loser, kok bisa ini ada pagar ini, kenapa ya? Jangan panik anak-anak, kita tarik aja nih. Nah, muncul kan, artinya kalau seperti ini tuh tempatnya kurang lebar ya, tempatnya kurang lebar ya, tempatnya kurang lebar ya. Kenapa kok ini jadi strip, Sir? Kenapa ini, Sir? Karena tadi nilainya adalah 0 ya, 0 itu berarti strip ya, di sini ya, dia nggak dihitung nih 0. Nah, coba kita gunakan lainnya ya anak-anak ya. Oke, ini bisa diganti dengan format lainnya ya, bisa diganti nih. Oke, ini sorry ini kita kasih aja format ya, more content format, kemudian content ya 2, cari lagi Rp ya, agak susah anak kalau mencari ini, harus sabar karena mata uangnya banyak negara ada di sini ya, hampir seluruh dunia nih ada di sini. Rp R, nah ya pakai ini ya tadi ya, nanti. Nah, ini tinggal diketik aja. Sudah seperti itu anak-anak ya. Ini coba untuk visualkan halaman 4, materi halaman 4 sampai halaman 8 ya. Buat kalian yang ada di rumah ada laptop atau komputer PC ya, yang ada Microsoft Excel, kalian harus mencoba ini ya, harus mencoba ini ya, harus mencoba. Sebentar ya, ini jumlah barang seharusnya bukan seperti ini, ini keliru nih, jumlah barang ya, seharusnya jumlah barang tadi jangan di ini ya, jangan dibentuk Rp ya seharusnya ya. Oke, kasih number aja ya. Oke, nah ini juga ya, ini nggak apa-apa kalau diskon ya, jumlah barangnya enggak, ini jangan dikasih bentuk Rp ya. Tuh, koreksi dari Sir Edward ya. Nanti kalau udah selesai kalian bisa ini, kemudian klik kanan format cell, nih, pakai number aja, saya Rp. Oke ya, sekali lagi buat kalian yang di rumah ada laptop atau komputer PC ya, kalian wajib untuk mencoba ya, mengerjakan ini karena ini materi yang sangat menarik dan bisa kalian pelajari kelak, nanti pasti akan berguna buat kalian. Buat yang belum memiliki laptop atau komputer, kalian bisa belajar berulang kali menggunakan video ini ya. Buat kalian ya, tunggu ya, yang mencoba untuk latihan ini bisa difoto dan kirimkan ke Sir Edward ya, bisa kalian foto kirimkan ke Sir Edward. Tunggu sampai jam 8 malam udah ya gitu. Oke, gitu aja ya dari Sir Edward hari ini, dan Sir menyampaikan dalam bentuk video ya. Sir ucapin terima kasih banyak sudah melihat video ini ya. Selamat belajar
untuk menggunakan Microsoft Excel, dan pesan tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih sekali lagi kelas 6, bye bye, see you semuanya, salam sehat.